ya gitu ya. Maaf Pak Ainul, saya ini tidak punya alat peraga yang cukup gitu ya. Pernah ada yang sering mengeluh begitu, alat peraga saya nggak cukup, alat APE saya nggak cukup gitu ya. Saya nggak punya balok, saya nggak punya puzzle, saya nggak punya macam-macam gitu ya. Seperti yang ada di sekolah itu ya, nunjuk sekolah situ gitu ya. Oh itu lengkap Pak, sak lembar Pak. Oh betul iya, sampai bungkusnya aja belum dibuka. Jangan sampai terjadi dapat dana BOP yang buka ya, dapat dana BOP dibelikan masih bungkusan sampai bertahun-tahun tidak dibuka. Jangan itu berdosa. Kenapa? Alat permainan itu adalah untuk ya buka aja, rusak, hilang, ya sudah, ya besok beli lagi pakai BOP. Pak kalau nggak dapat BOP, ya datang ke pengamin, gitu ya pengamin, ya bisa bagaimana? Gitu. Nah, beliau kan yang akan memperjuangkan di tingkat dinas, ya. Benar-benar seperti itu. Banyak yang mengeluh karena tidak punya APE, maka kami menjadi bermasalah. Padahal alat permainan edukatif itu bisa dibuat, ya tidak? Jadi kan bisa bikin puzzle, bisa. Sudah dicoba, sudah bisa bikin, terus ditaruh besok dipakai lagi. Nah, berarti BOP tidak perlu diprotes berarti BOP tidak perlu rasanya berarti BOP tidak perlu dihilangkan, tetapi gitu ya. Setuju ya? Setuju. Ngomong ada ibu kabin ini sampai ketemu juga. Nah mudah-mudahan saya hormati, disitulah letak kita. Kalau pola pikirnya tidak bertumbuh, ya dia akan selalu mengeluh bahwa saya tidak punya ini, tidak punya itu. Padahal di sekeliling kita itu banyak yang namanya alat permainan. Ya, tidak apa-apa ada penilai atau pengawas datang, mana alat permainannya? Maaf Pak, saya nggak punya balon, tapi saya punya itu Pak, sak keranjang, sak resep kalau bikinan sendiri. Ya, alat permainan edukatif itu ada dua, ada yang by design, ada namanya by utilization. Ya, kalau by utilization itu yang kotak balok itu yang sudah jadi itu by utilization. Tapi kalau dengan bikin itu pasti sesuai, gitu ya. Itu disebut dengan by design. Siapa perancangnya? Ya gurunya, gitu ya. Jadi seperti itu. Maka keterampilan itu ada di paling bawah, di tengah, di atas, ya paling kecil alat itu. Yang penting itu paling bawah sebagai fondasinya apa? Pola pikir. Ya, kalau jenengan punya pola pikir nggak punya pokoknya saya malas, akhirnya gairah ngajar itu menjadi berkurang, bukan gairah, gairoh gitu ya. Giroh gitu ya. Kalau gairah itu kan masih level rendah, tapi kalau giroh gitu ya. Ya yang pada level tinggi gitu ya. Masih nggak punya gitu. Itu masalah pola pikir. Maka kalau berbicara alat dan keterampilan itu ada posisi setelah pola pikir. Kalau pola pikirnya sudah bagus, maka nanti ke atas dengan akan bagus. Ya, baik, mudah-mudahan saya hormati. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya, kita berbicara pola pikir. Pertanyaannya, kenapa manusia itu punya pola pikir yang berbeda-beda? Ada yang bisa menjawab? Kenapa manusia punya pola pikir yang berbeda-beda? Kenapa? Informasi yang diterima berbeda. Satu poin. Ada lagi? Karena karakternya siapa yang berbeda? Karakter orangnya itu yang berbeda. Karakter orang itu berbeda.
lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan belajar ikut mempengaruhi. Ya, monggo silakan, nanti ada yang memberikan masukan. Ada lagi pengalaman yang berbeda, pengalamannya berbeda sehingga mempengaruhi pola pikir. Ya. Pendidikan berpengaruh tidak ya? Iya. Berpengaruh ini ya. Kenapa pendidikan kok berpengaruh? Dapat disampaikan? Iya. Kalau pikirnya berbeda karena pengaruh pendidikan. Kalau semakin tinggi pendidikannya, pola pikirnya insya Allah semakin tinggi. Oh gitu. Pola pikirnya memang tidak selalu, tapi biasanya ada pengaruhnya ya. Pendidikan berpengaruh. Ada lagi? Karena faktor genetik dan genetik itu maksudnya bawaan. Genetik ini yang jurusan biologi gitu ya. Kalau anak lahir itu membawa yang namanya genetik. Genetiknya dari siapa? Orang tua. Dari orang tua. Jangan dari orang tua jawabannya. Dari bapak dan ibunya, gitu ya. Jangan-jangan nanti banyak orang tua itu, gitu ya. Orang tua dari bapak dan ibunya, gitu ya. Maka pada saat anak itu lahir, dia membawa genetik orang tua. Maka genetik berpengaruh, betul gitu Bun ya? Sekarang bicara genetik, apa yang akan jenengan lakukan terkait genetik ini agar putra putri kita itu menjadi anak yang baik? Bagaimana jenengan menyiapkan anak-anak kita agar nanti dia itu menjadi anak yang baik? Kira-kira gimana kalau jenengan sebagai orang tua berbicara genetik tadi? Pembiasaan yang baik di lingkungan keluarga. Ada lagi? Ya, itu pembiasaan, bisa contoh gitu ya. Uswa di situ. Ada lagi? Konsumsi makanan. Wah, ini MBG kena. Kalau makanannya bagus gitu ya. Kan kalau di apa namanya? Halalan thayyibah. Tidak hanya thayyib tetapi harus halal. Makanya yang ada di depan itu halal baru thayyib gitu ya. Kalau apa namanya? Nasi pecel itu thayyib enggak? Thayyib Bu ya. Nasi pecel thayyib. Kalau ada sayuran yang punya sehat gimana? Tapi kalau apa namanya pecelnya ngambil punya orang, itu menjadi tidak halal, gitu kan? Ada lagi yang tidak thayyib bagi satu orang, tetapi thayyib bagi orang lain. Apa contohnya? Gula, gitu ya? Gula bagi seseorang, bagi saya misalkan yang sehat-sehat, oke, bagus. Tetapi bagi mereka yang gula darahnya agak tinggi, maka itu menjadi tidak thayyib. Ya, tapi di depan harus ada yang namanya halal. Halal dulu baru thayyib. Itu dari sisi makanan. Maka orang tua itu sejak kapan sih memulai agar anaknya itu dipersiapkan menjadi anak yang baik? Itu sejak kapan? Di dalam kandungan. Di kandungan berapa bulan? 9 bulan. Maka yang jenengan maksudkan 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, atau yang keberapa bulan? Atau 0? Ini ada pra malah gitu ya. Ada pra kehamilan. Pra kehamilan itu urusannya berbeda gitu ya. Pra kehamilan sebelum lahir sudah dipersiapkan. Ya, maka mudah-mudahan saya hormati semuanya itu menjadi pertimbangan. Makanan iya
iya, lingkungan iya, gitu ya. Kalau orang dulu, orang tua saya itu kalau mau punya anak itu disuruh membacakan surat Maryam, gitu ya. Di dekatnya istrinya harus membacakan surat Maryam. Tujuannya biar apa? Disuruh membacakan surat Maryam katanya. Biar katanya biar apa? Lancar salinannya, biar cantik seperti Maryam katanya. Kalau lahir laki-laki disuruh bacakan surat Yusuf, biar ganteng kayak Pak kayak Pak Yusuf, Nabi Yusuf gitu ya. Bukan katanya, gitu ya. Kalau beliau berharap seperti itu, ya. Nah mudah-mudahan. Tapi kadang-kadang orang kita itu kan nggak sadar ya. Orang tua itu apa sih dasarnya bilang suruh bacakan ini pada saat hamil, gitu ya. Apa hubungannya, gitu ya. Nah ternyata kalau dengan nanti mau belajar di ilmu fisika, suara itu adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Gelombang elektromagnetik itu ada dua, longitudinal sama transversal. Nah masuk itu ke dalam tubuh, ya itu mempengaruhi. Karena bacaan Quran itu bukan seperti membaca surat cinta. Ya, setiap ayat yang kita bacakan itu akan berpengaruh besar bagi yang mendengarnya. Tapi kita kan nggak tahu, orang tua kok disuruh begitu, nggak ngerti. Setelah diteliti, ternyata fungsi organ pertama yang paling berkembang di dalam tubuh itu adalah fungsi pendengaran. Ya, fungsi organ pertama pendengaran itu salah satunya adalah fungsi organ yang paling berpengaruh terkait suara tadi, itu bisa menangkap itu. Ini dari sisi penelitian ilmiahnya. Tapi orang tua dulu kan nggak berpikir ke situ. Pokoknya bacakan ini, tujuannya seperti itu. Ya, saya tidak tahu kalau pada saat sudah besar anaknya itu menjadi anak yang baik, suka ngaji, macam-macam. Tapi anak yang orang tuanya setiap hari dinyanyikan lagu rock misalkan ya, goyang dompet misalkan gitu ya, itu juga kalau nggak percaya silakan. Ada yang mau hamil di sini, ada yang mau hamil ya, testimoni. Maka jangan coba stimulasi setiap hari nyanyikan lagu dangdut gitu ya, goyang dompet gitu ya, goyang terus tunggu sampai jenengan lahir. Kalau lahirnya nggak goyang dompet, jenengan perhatikan, pasti akan berdampak di situ. Ya, saya tidak tahu yang hadir di sini dulu dibacakan apa. Yang hadir di sini dulu dibacakan apa kira-kira? Itu perlu ditanya sama orang tua. Pak, dulu aku waktu lahir dibacakan apa ya, gitu ya. Kenapa? Aku kok suka lagu goyang dompet. Ya, sambil goyang. Nah, guna-guna kembali ke sini. Kenapa pola pikir kita itu berbeda? Otak kita itu secara umum sama. Oke, otak saya, otak jenengan ukurannya secara umum sama. Kalau otak itu berpengaruh kepada besar kepala, ya maka kalau otaknya besar maka akan terlihat kepalanya besar. Gitu ya. Secara umum sama. Ya, secara umum yang sama, tetapi yang berbeda itu adalah bagaimana memfungsikan ya otak itu dari sisi tumbuh kembangnya. Ya, karena di situ ada saraf-saraf yang harus berkembang. Nah, anak-anak kita di situ nanti jenengan desainer. Ya, jenengan desainer untuk mencetak anak dari sisi perkembangan otak. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, ini otaknya sama. Secara umum sama, tapi berbeda-beda secara fungsi, ya, kepandaian dan macam-macamnya. Itu. Jadi seperti itu. Kalau kita bongkar, ada nggak manusia yang hadir di sini dibongkar? Oh, nggak ada kepala, nggak pakai kepala, ada otaknya ini, gitu ya. Ini kepala ini otaknya gitu. Tidak, semuanya akan ada. Ya, cuman fungsinya nanti yang akan berbeda
beda kecepatan berpikirnya, merespon dan lain-lain. Oke, ini mengapa manusia itu berbeda-beda. Coba kita lanjutkan. Nah, bunda-bunda, ada dua. Tadi kita sebut dengan growth mindset atau kita sebut dengan pola berpikir atau pola pikir berkembang atau bertumbuh. Yang satunya adalah pola pikir tetap atau kita sebut dengan fixed mindset. Ya, nah benar-benar saya hormati di sekolah itu karena banyak orang, jenengan pasti bisa merasakan. Oh teman saya kok pola pikirnya bertumbuh gitu ya, dia ingin berkembang terus ini harus begini gitu ya. Tetapi ada yang wah aku gak risau, wis tua kan buat komputer risau gitu, pokoknya bisa serahkan yang muda-muda gitu ya. Pernah gitu? Ada di sini orangnya. Ya, itu adalah pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Dan semua orang tidak bisa dia memiliki satu pola pikir. Pasti dia punya dua, pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Suatu saat dia berada pada posisi itu, suatu saat dia berada posisi yang berbeda. Ya, nah tentu kita pengennya ya bertumbuh terus, gitu ya. Maka peran kita sesama guru, misalkan ada 3 orang, yang satu kok rada melenceng gitu ya, maka kita tinggal ngomong fix mindset, mau kemana, gitu ya. Pola pikir tetap, gitu. Jadi dia nggak mau dirubah. Wis kadung nyaman dengan posisi dia, gitu. Wangel itu, gitu. Kita mau begini, wangel ya, pokoknya angel, gitu ya. Itu namanya fixed mindset. Ada orang yang sulit diatur, ada? Sulit diberitahu, ada? Ada? Pernah ketemu jenengan? Pernah ya? Ya. Jenengan pada saat ketemu orang yang seperti itu, maka wajib jenengan bilang pada diri sendiri. Ya, ya astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan yang bersangkutan itu bisa segera beranjak dari fixed mindset ke growth mindset. Ya, kalau tidak ada di sini, Bu, jangan lembaganya tidak akan pernah maju. Pembelajaran tidak akan pernah maju kalau berada pada posisi fixed mindset ini. Ya. Nah itu ada yang bilang karakter gitu ya Pak, itu karakter Pak sudah uangnya itu Pak. Dirubahnya itu uangnya. Bisa selama kita ada kemauan. Ya, oke, coba saya lanjut. Oke, nah bagaimana kita memilah ini? Nah, Bapak dan Ibu, benar-benar sekalian, pada saat kita sudah berada pada pola pikir tetap, ya, atau PPT atau fixed mindset, jenengan itu harus sadar. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar ya. Ya, diberitahu sama orang, jangan di situ nanti ada jualan di situ. Pokoknya terus gitu ya. Itu pola pikir tetap. Selama kita tidak menyadari itu, maka kita akan tetap berada di posisi itu. Ya, kecuali ada orang-orang yang ada di sekitarnya memberikan input. Mbak, Bun, itu kayaknya begini-begini ya. Nah, inilah peran panjenengan. Kalau di sekolah ada 4 orang, misalkan 1 orang waktu melenceng ya PPT tadi, maka yang 3 orang ini memberikan dukungan. Ya, nah pada saat kita diberi dukungan, kita introspeksi diri dulu, mikir dulu ya. Tapi ada yang angel, uangnya Pak, nggak apa-apa, besok dicoba lagi, gitu. Kita sadari bahwa hal-hal yang di situ, kalau kita punya pola pikir tetap, akan kita sadari lebih dulu, kemudian kita mencoba memperbaiki diri melalui pola pikir berkembang atau bertumbuh. Gitu. Peran yang ada di lingkungan itu adalah sangat mempengaruhi. Sama dengan anak-anak, ya, anak-anaknya itu nggak bisa mengerjakan ini, terus kita harus memberikan stimulasi. Itu jangan dibiarkan, maka disitulah stimulasi itu penting untuk anak-anak kita. Coba kita lanjut, ini contohnya, ya.
contoh suara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Mungkin kan kelihatan kan? Bisa dibacakan. Suara pola pikir tetap. Contohnya, kalau saya gagal berarti saya tidak bertumbuh. Kalau suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Untuk pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Baik, Bunda, ini contohnya, contoh suara pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Nah, jenengan sering berpikirnya gimana? Apakah berada di pola pikir tetap atau ada di pola pikir bertumbuh? Campuran ya? Nyampur-nyampur. Tidak masalah, berarti panjenengan masih sebagai seorang manusia. Tetapi jangan sampai jenengan menutup diri. Pada saat berada pada pola pikir tetap, ada yang memberi masukan untuk perbaikan. Itu yang masalahnya nanti. Kalau sudah tahu itu PPT, maka dia diberi masukan sama yang lain, kemudian dia tidak mau. Nah, itu yang menjadi masalah. Gitu ya. Siap untuk merubah ini, benar? Siap ya. Lembaga ini akan menjadi semakin baik, akan semakin bagus jika para pendidiknya itu berada pada posisi memiliki kemampuan untuk growth mindset. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk anak-anak, nanti filenya bisa dibagi-bagi. Ini hubungan guru dengan murid, tadi sudah saya sampaikan. Pujian. Nah, mudah-mudahan saya berarti pujian, jenengan pernah kasih pujian sama anak-anak? Biasanya apa bentuknya? Kalau pujian anak-anak itu biasanya gimana? Masya Allah pinternya, umum ya, umum. Masya Allah pinternya, ke sana lagi Masya Allah pinternya, ke sini lagi Masya Allah pinternya. Ada tidak yang lebih spesifik di situ untuk diucapkan? Kenapa itu berubah? Kenapa? Terima kasih sudah jadi anak yang hebat, misalkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan coba kita perhatikan. Kalau kita punya anak didik ya, melakukan sesuatu, kita memberikan pujian. Ada pujian yang bersifat pribadi, personal, kemudian ada yang bersifat proses. Ya, nanti jenengan tinggal bagaimana mengarahkan anak itu. Kalau wah kamu hebat, matematikamu hebat, udah berhenti di situ. Tetapi kalau jenengan tambahin dengan kalimat-kalimat lain yang lebih memotivasi, maka itu akan berdampak kepada pola pikir anak itu sendiri. Ya, ini sederhana tetapi sangat berpengaruh. Coba kita perhatikan ya. Ini. Pernah mendengar the power of fear? Belum. Apa artinya? The power of fear. Kekuatan kekuatan yang belum, berarti belum kuat gitu ya. Oh, kekuatan sebelumnya. Ada lagi the power of fear. Ya, belum bisa belum bisa keluar gitu ya. The power of fear. Benar-benar saya perhati. Baik, mungkin ini sesuatu yang baru atau sudah pernah mendengar apa-apa ya. Ini bisa menjadi referensi. The power of fear itu artinya kekuatan kata-kata ya. Ya itu apa? Belum. Ya, coba kita perhatikan. Ini ada sebuah kalimat begini. I can't do this. Artinya apa? Saya tidak bisa mengerjakan ini. Maka kalau ada anak mengatakan itu, ya, kemudian jenengan mengatakan seperti itu,
maka jenengan perlu memberikan dukungan. Bahasa ini adalah bahasa mati. Maka anak itu ya tidak bisa mengerjakan. I cannot do this. Tetapi kalau dikembangkan, I cannot do this yet. Saya belum bisa. Kalau belum bisa berarti masih bisa dilakukan. Bisa dipahami? Bisa. Maka untuk diri kita sendiri, katakanlah sesuatu itu harus sesuatu yang tidak berhenti. Misalkan bilang sama diri sendiri, waduh aku gak bisa gitu ya. Maka bahasanya aku ini belum bisa. Maka jenengan akan mencoba lagi. Kepada anak didik kita ucapkan hal yang seperti itu. Gitu. Maka ini akan berpengaruh. Gitu. Kemudian this doesn't work. Artinya this doesn't work. Ini belum bisa berfungsi. Ya, ini belum bisa berfungsi. Ini tidak berfungsi. Belumnya nanti. Ini tidak berfungsi. Tetapi akan menjadi sesuatu yang punya kekuatan lain. This doesn't work yet. Ini belum berfungsi. Maka nanti berarti ada proses tambahannya, nanti akan bisa berfungsi. Ya. Dan begitu selanjutnya, I don't know, saya tidak tahu. Maka lakukan dengan bahasa I do not know yet. Belum, kamu belum, bukan tidak, tapi belum. Oh siap ya, waktunya katanya 3 jam ya, nggak jadi. It doesn't make sense. Dan selanjutnya, maka pergunakanlah kata ya. Ya, bisa dipahami? Anak-anak kalau ada yang bilang begitu, jangan bisa meluruskan, nah, kamu itu bukan tidak bisa, tetapi belum bisa. Maka bahasa jenengan itu akan berpengaruh di otak mereka. Ya, bahasa seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini ada hal yang penting. Nah, ini pembelajaran berbasis otak. Bunda-bunda saya hormati, kalau jenengan punya putra, ditanya 1 tambah 1, jawabannya berapa? 2. 5 tambah 5 jawabannya 10 tambah 5 sama dengan 15. Kalau putra jenengan menjawabnya 10 tambah 5 itu 17, jenengan sedih tidak? Ayo, ini untuk kita semua ya, ini untuk kita semua. Kalau anak kita ditanya 10 tambah 5 17 sudah gitu ya. Kira-kira jenengan sedih atau bahagia? Bahagia gitu. Kira-kira gimana? Nah, ini sudah muncul. Katanya Bunda tadi, kebangetan kamu gitu ya. Kak Isa ini sudah muncul ya. Original ya. Kebangetan. Ada lagi. Jenengan bahagia atau susah? Bahagia atau sedih? Gimana? Bahagia? Langsung bersorak, alhamdulillah. Kamu belum bisa gitu ya. Terus lompat-lompat gitu ya, gulung-gulung. Alhamdulillah. Apa Bu? Bahagianya berani jawab anaknya. Bahagianya berani jawab. Terkait kesalahannya? Nanti dibenarkan. Oke, baik Bunda yang saya hormati. Baik, saya luruskan. Ini dari sisi teori perkembangan otak manusia. Biar jenengan itu kembali ke jalan yang Bunda-bunda, pada saat anak ditanya 5 tambah 5 jawabannya 10. Ya, diingat-ingat ini ya. Ingat, pokoknya kalau ingat ini, ingat pahit gitu ya konsepnya. 5 tambah 5 itu 10. Maka jawaban ini adalah jawaban benar. Tapi ya, catatannya kalau anak menjawab 5 tambah 5 itu 10, itu jawabannya sudah benar. Tapi fungsi otak ini ya, dendritnya, kemudian action terminalnya itu tidak bertambah.
Paham sih? Ya. Bukan berarti kita harus salah terus gitu, tidak, gitu ya. Tidak. Tetapi ini untuk anak ya, tumbuh kembang anak. Kan ada golden age gitu ya. Maka tidak akan tumbuh serabut itu. Ya, yang masih punya putra putri kecil dan peserta didiknya kan masih anak-anak. Gitu. Nah, pada saat anak itu ditanya 5 tambah 10 itu jawabannya 17. Terus, tapi terus gitu ya. Gurunya bilang, "Nah, coba kamu hitung lagi. Cek kembali." Dia pakai balon. Gitu ya. Hitung lagi. Gitu. Dicek lagi. Pada saat dia mencoba menghitung kembali, maka yang namanya dendrit tadi ya maka yang namanya dendrit tadi itu biar diurus maka yang namanya dendrit tadi itu akan berkembang ya, sinap-sinapnya akan berkembang. Maka jenengan bunda, kalau putra putrinya itu usia 3, 4, 5, 6 masih belum mampu matematikanya secara bagus gitu ya, jenengan tidak usah khawatir. Yang penting stimulasinya itu bagus. Makanya peran guru, peran orang tua bagaimana menstimulasi anak. Maka pada saat anak dicoba lagi, ayo nak, tadi masih ingat ceritanya Bu Rika? Ya, kamu kenapa telat? Gitu ya, enggak dihukum. Kalau dihukum kayak Pak Joni, udah, gitu ya. Gitu. Jadi seperti tadi. Maka bunda-bunda pada saat anak kita tidak bisa baca, tidak bisa tulis pada usia 34, 45, ya 56, itu tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Nanti dia akan bisa sendiri karena otaknya sedang menyimpan banyak memori. Jadi kan bisa baca tulis usia berapa? Ada yang SD kelas 1? Ada yang kelas 2? Ada yang kelas 4 baru bisa baca tulis? Saya itu. Saya bisa baca tulis bagus. Itu kelas 3. Dulu masih ada tulisan tegak bersambung, masih ingat ya? Itu pakai kotak-kotak kecil itu. Yang besar-besar. Tulisannya bagus-bagus dulu ya. Sekarang sudah enggak ada lagi yang seperti itu. Tulisannya udah cekan-cekan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, bunda-bunda jangan khawatir. Karena pada saat putra putri jenengan tidak bisa menjawab, kemudian diberi kesempatan, maka dia akan mencoba lagi, sehingga dia akan berkembang ininya. Biarkan aja, itu jenengan akan lebih baik pada masa yang akan datang. Itu bunda-bunda terkait perkembangan otak ini. Ya, bunda-bunda yang hadir di sini, pernah tidak kalau sudah mikir banyak kepala suka pening? Ya. Sudah ditanya kenapa masalahnya? Belum. Ya, bisa jadi dendrit kita, saraf-saraf yang bergerak seperti akar banyak itu, jenengan hanya saidi di otak kita itu hanya sedikit. Bisa jadi, tapi saya tidak itu mengatakan dia. Bisa jadi sedikit, sehingga memori yang bisa terrecord itu hanya sedikit. Kalau anak pintar, itunya sudah berfungsi semua. Oh, informasi apa saja masuk ya. Gitu ya, dilalap sama dia. Tapi kalau kita nggak cukup, kayak HP gitu ya, pernah HP-nya hang. Kalau sudah hang, dia makan. Dibanting, di restart nggak bisa karena sudah hang. Di restartnya nih, menu restartnya nggak ada gitu ya. Akhirnya kalau dulu itu dicabut baterainya, gitu ya. Dicabut sekarang nggak bisa baterainya dicabut. HP sekarang HP tanam, gitu ya. Nah, mudah-mudahan salah satunya adalah kalau kita sudah hang, berarti memori jenengan sudah penuh. Maka salah satu solusinya apa pun solusinya? Rekreasi, pergi ke
udah naik bis pulang sampai di rumah tambah stres. Tambah stresnya gimana? Lauknya kerudung tadi 300 sangunya 100 kayak gak cukup gitu ya, tambah stres gitu ya. Maka benda-benda apa yang harus kita lakukan? Memori-memori yang tidak dipakai buang, ya. Memori jenengan yang tidak dipakai itu buang atau lupakan. Masa lalu biarkan berlalu. Ya, kita akan menghadapi masa yang akan datang. Kalau masa lalu masih diingat, syukri, udah selesai syukri itu. Syukri udah selesai gitu. Kita masuk ke masa lalu, buang syukri untuk dimasukkan informasi yang baru. Gitu ya. Bisa dipahami maksudnya ya? Oke, baik, mudah-mudahan saya hormati. Ini ya, otak kita itu seperti peta konsep. Ya, ada main menunya, kemudian masuk ke dalam cabang-cabangnya. Otak kita seperti itu. Nah, mohon maaf Pak, waktunya tinggal 3 menit lagi. Siap, ya. Maka harus tumbuh, ya. Maka kita dibatasi. Golden age itu sampai usia berapa? Berapa? Ada yang bilang 6, ada yang bilang 8. Yang ngomong itu kan 8 gitu ya. Golden age sampai 8. Maka manfaatkan 0 sampai 8 ini untuk menumbuhkan ini. Nanti kalau sudah berada di atasnya tumbuh tetapi tidak optimal. Ya, biarkan anak itu tumbuh. Ada anak yang nggak pintar misalnya SD, TK gitu yang nggak pintar, tapi nanti waktu SMP-nya melejit. Kenapa? Karena memorinya dapat. Sudah banyak informasi yang dia pegang, tapi tidak dia keluar. Butuh dukungan dari panjenengan. Oke, baik, mudah-mudahan saya hormati. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk growth mindset. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak. Silakan. Iya, nyuwun sewu Pak, ini kita pandu dulu ya, jenengan monggo istirahat dulu ya. Ya. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Kita termasuk tergolong growth mindset yang mana? Yang tetap apa yang bertumbuh? Kalau yang tetap, kalau yang bertumbuh kan? Oke, terima kasih Pak Ainul materinya yang luar biasa sekali pada hari ini di seminar hari ini yang insya Allah berkah seperti itu ya Ibu-ibu ya. Oke, tentunya banyak hal yang belum kita ketahui dan saatnya kita buka sesi penanya. Kita bagi berapa penanya dulu? Ada waktu 30 menit ya. Di 15 menit pertama kita buka 3 pertanyaan. Monggo